Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, di majelis-majelis yang mulia ini, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Semoga Allah menganugerahkan pahala yang besar dan mengumpulkan kita semua di surga Firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada kita semua yang selalu berusaha untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu bisa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para jamaah sekalian yang telah hadir di Masjid At-Taqwa ini. Kami memohon maaf kepada jamaah sekalian atas keterbatasannya tempat acara ini. Semoga apa yang kita usahakan pada hari ini Allah berikan pahala yang besar untuk kita semua. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada DKM Masjid At-Taqwa yang telah memfasilitasi tabligh akbar ini, kemudian kepada Bapak RT dan segenap warganya yang ikut membantu terlaksana acara ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi insyaallah kita akan menyimak sebuah ilmu yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullah ta'ala dengan tema cinta dunia dan takut mati. Suatu kehormatan bagi kita semua, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di tengah-tengah safari dakwah beliau berkenan hadir di tempat yang mulia ini untuk memberikan ilmu kepada kita semua, memberikan nasihat kepada kita semua, dan hendaknya kita mendoakan beliau agar senantiasa Allah memberkahi ilmu yang beliau, menjaga beliau dan keluarganya, serta diberikan kekuatan untuk selalu mendakwahkan dakwah yang hak kepada umat. Kemudian hadirin Allah muliakan, sebelum memulai kajian kita kali ini, izinkan kami untuk mengingatkan kembali adab-adab dan tata tertib yang harus dijaga selama kajian berlangsung, agar senantiasa kajian kita bisa berjalan dengan lancar serta khusyuk. Yang pertama, hendaknya kita semua mengikhlaskan niat kita menuntut ilmu karena Allah dan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendengarkan, menyimak serta mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kemudian yang ketiga, tidak membuat majelis tandingan atau mengobrol saat kajian berlangsung. Kemudian kami menginformasikan juga kepada jamaah akhwat yang memakai niqab atau cadar, alangkah baiknya apabila kajian dimulai, dibuka selama kajian berlangsung. Mudah-mudahan bisa sekaligus juga kita bisa saling kenal untuk ke depannya. Kemudian berikut tata tertib yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami ingatkan kembali bagi jamaah yang membawa handphone, mohon untuk dimatikan ataupun di-silent. Kemudian dilarang mengambil gambar atau merekam saat kajian berlangsung tanpa seizin panitia.
Dan kemudian kami menghimbau bagi para jamaah yang membawa anak, membawa balita, mohon untuk mengkondisikan putra-putrinya agar senantiasa kajian kita berlangsung dengan baik, dengan khusyuk, dengan khidmat. Kemudian bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz di sesi tanya jawab nanti, mohon untuk mempersiapkan pertanyaannya ditulis di secari kertas dan nanti bisa dikoordinir kepada panitia. Panitia mohon untuk bisa mengkoordinir baik panitia ikhwan maupun akhwat, mohon untuk dikoordinir nanti pertanyaannya. Dan dimohon kami mohon maaf apabila semua pertanyaan yang masuk tidak mungkin nanti tidak bisa terjawab semua karena keterbatasan waktu. Dan yang terakhir, saat kajian saat kajian selesai nanti, bagi jamaah yang akan hendak melanjutkan sholat zuhur di sini agar tetap duduk dengan tenang. Kemudian yang sholat di luar akan sholat tidak di sini, hendaknya kita memprioritaskan akhwatnya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk meminimalisasi ikhtilat. Karena ya mudah-mudahan kita berusaha sebaik mungkin agar kondisi tetap terjaga. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon kerjasamanya kepada jamaah sekalian untuk bisa memahami dan untuk bisa dipahami semua tata tertib dan adab-adab yang tadi telah disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan inilah kita dengarkan Al-Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullah ta'ala dengan cinta dunia dan takut mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya teman-teman sekalian, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hanya kepada Allah Jalla wa Ala kita panjatkan yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim yang satu ini, Allah Jalla wa Ala menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat dari. Maka di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap kita justru kebanyakan nikmat dari Allah, namun kekurangan syukur dan terlalu kufur kepadanya. Oleh karenanya, apabila kita membaca sebuah surat yang bernama Ar-Rahman, maka di dalam surat tersebut kita akan melewati firman Allah Jalla wa Ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sebanyak 31 kali Allah ulang-ulangi firman yang satu ini. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui akan hakikat dunia yang semua lagi menipu ini, dia yang mengetahui tujuan utama Allah Jalla wa Ala menciptakan dirinya ke dunia yang fana ini, dan mengerti bahwasanya kampungnya yang abadi adalah akhirat, maka nikmat yang paling berharga di sisinya adalah nikmat agama. Di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf
dengan sanad yang sahih. Dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Sebagaimana kita melihat yang muslim ada yang kaya dan miskin, yang kafir juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Udah kafir syarul bariyah, miskin lagi. Sebagaimana yang muslim ada yang hidupnya sehat dan ada yang sakit-sakitan, yang kafir juga ada yang sehat dan ada yang sakit-sakitan. Udah kafir syarul bariyah, hidupnya sakit-sakitan lagi. Sebagaimana yang muslim ada yang sudah menikah, ada yang masih jomblo, ada yang sudah bujang lapuk. Yang kafir juga ada yang bujang lapuk sampai meninggal dunia sebagai bujang lapuk. Sebagaimana muslimah ada yang sudah punya suami, ada yang masih single, ada yang sudah single senior. Yang wanita kafir juga banyak. Dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa Ala kepada hambanya. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhibb. Tetapi Allah tidak akan memberi nikmat dunia, nikmat agama kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Sebenarnya kalau kita mau jujur, nikmat dunia sekalipun tidak ada dari kita yang kekurangan. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki 3 nikmat, dan ana yakin semua kita memiliki. Yang pertama, aminan fi sirbi, dia memiliki nikmat keamanan, tidak dalam keadaan ketakutan, diculik, dibunuh, dirampok dan sebagainya. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, sehat anggota tubuhnya. Dan yang ketiga, wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu dan tidak lebih dari itu. Sebagian saudara-saudara kita saat ini sedang tidak memiliki ketiga-tiga nikmat ini, yang sedang tertimpa musibah longsor, banjir di Padang, di Tapsel, di Aceh, atau di sebagian belahan dunia lain. Dan walillahil hamdu wal minnah, kita memasuki pagi hari ini dan kita memiliki 3 nikmat ini, bahkan lebih dari 3 nikmat ini. Maka Nabi mengatakan, faka'annama hizatilahu dunya bihadafiriha, maka seakan dia telah diberikan dunia beserta isi. Hal yang kedua yang ingin Anda sampaikan sebelum kita masuk ke materi kajian adalah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, atau mengajak diri Anda dan antum semua untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas pertemuan di dalam rumah Allah yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita. Karena di bumi ini tidak ada tempat yang lebih Allah cintai daripada masjid. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjidnya. Hadirkan di dalam hati kita bahwa ketika kita sedang di dalam rumah Allah dan berkumpul di dalamnya, sesungguhnya kita sedang berada dan berkumpul di dalam tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan untuk kita semua apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinatu wa ghashiyatuhum rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah ada sebagian manusia yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun as-sakinah, ketenangan ilahi ke dalam hati-hati mereka. Demi Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tidak ada tempat yang lebih menenteramkan jiwa kita dari hiruk pikuk dunia yang penuh dengan fitnah di akhir zaman seperti ini selain daripada majelis ilmu agama.
nazalat 'alaihim sakinah. Dan tidaklah kita menghadirinya dengan hati yang ikhlas dan bersih dari berbagai kotorannya, kecuali kita merasakan betapa tenang dan tentramnya hati dan jiwa kita. Karena Nabi yang mengatakan nazalat 'alaihim sakinah, akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Sehingga disebut oleh para ulama dahulu bahwasanya Harun ar-Rasyid, sang presiden, sang khalifah, ia rela keluar meninggalkan istananya yang begitu megah, yang begitu nyaman dari sisi dunianya. Beliau rela keluar meninggalkannya bersama anggota keluarganya hanya untuk duduk bersimpuh di bawah kaki seorang ulama yang hitam pekat, yang rambutnya kurang sempurna. Seorang ulama yang disebutkan mukanya, mohon maaf, mancung ke depan, yang seorang ulama yang budak, bukan seorang merdeka dan non Arab, tetapi Allah muliakan beliau dengan ilmu. Dan inna akramakum indallahi atqakum, Atha ibn Abi Rabah. Maka sang presiden pun rela keluar istana untuk duduk bersimpuh di bawah kakinya di dalam rumah Allah Jalla wa'ala, karena mereka telah merasakan ketentraman di dalam majelis ilmu agama. Bahkan putranya Harun ar-Rasyid disebut hari-harinya selalu menuntut ilmu agama, dan ia bekerja dalam seminggu 1 hari sebagai penyedia jasa angkat barang para pedagang di dalam pasar. Padahal ayahnya sang presiden, ayahnya sang khalifah. Beliau bekerja seminggu sekali di hari Sabtu dengan gaji atau dengan pendapatan 7 dananik. 7 dananik. 1 dananik mencukupkan kebutuhan 1 hari. Sehingga 6 hari beliau menuntut ilmu, sehari kerja. Sehingga ketika sebagian pedagang masuk ke pasar dan kehilangan beliau, mana si fulan yang biasanya menyediakan jasa angkat-angkat barang. Maka para pedagang di pasar mengatakan dia bekerja hanya sehari dalam sepekan dengan mendapatkan gaji 7 dananik, dan itu mencukupi untuk kehidupannya sepekan. Selain itu dia menuntut ilmu agama. Padahal ayahnya siapa? Sang presiden, ayahnya sang khalifah. Wilayah khalifah di masa itu lebih luas daripada presiden zaman sekarang. Nah, kenapa mereka mampu melakukannya? Karena mereka sudah melihat rupanya sakinah ilahi itu bukan di dalam istana presiden, bukan di dalam istana raja, bukan di dalam istana sang khalifah, tetapi berada di dalam salah satu dari taman-taman surga yang diselenggarakan di dalam tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan dunia, yaitu majelis ilmu agama di dalam rumah Allah. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada an yastariha fi hadhihi dunya fa'alih bi thalabil ilm. Barang siapa yang ingin hidup tenang, tentram di dunia ini yang penuh dengan hiruk pikuk yang menghantamkan hati, maka hendaknya dia banyak menghadiri majelis ilmu agama. Nah, dan itu yang kita rasakan. Tidaklah kita datang majelis ilmu agama dengan hati yang ikhlas dan bersih dari berbagai kotorannya, kecuali ketika kita duduk di dalamnya seakan tidak ada yang lebih kaya dari kita di dunia ini. Ya, walaupun begitu keluar majelis ilmu agama, ya kepala pusing kembali, duit udah nggak ada, sementara pempes anak-anak udah habis. Tapi ketika duduk di majelis ilmu agama, seakan tidak ada yang lebih kaya dari kita di dunia ini, seakan tidak ada yang lebih bahagia daripada kita, seakan tidak ada beban hidup sedikit sama sekali ya bagi kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan nazalat 'alaihim sakinah, karena turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Dan lihat teman-teman sekalian, saking sakinahnya, tentramnya majelis ilmu agama, terkadang kajian baru berlangsung 5-10 menit, sebagian jamaah kepalanya sudah menunduk ke bawah, ya, dan sudah mulai melihat ke kanan dan ke kiri, pojok manakah yang paling strategis untuk ditempati, untuk menerima sakinah ilahi dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali antum hadir majelis ilmu agama, maka setiap kali itu nama antum disebutkan oleh Ar-Rahman, oleh Ar-Rahim, oleh Ar-Razzaq, oleh Al-Khallaq, Rabbul Arsyil Azim di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka setiap kali itu pula nama antum terdengar oleh Jibril, oleh Mikail, oleh Israfil, dan malaikat-malaikat Allah lainnya yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya anda masuk materi, anda minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan. Rupanya jadwal yang ditentukan jam 9 ya,
Karena kata teman-teman panitia, perjalanan ke sini hanya 1 jam, Ustaz. Dan anak sudah berangkat dari jam 8. Ya, anak sudah bergerak dari jam 8. Qaddarallah macet. Ya, qaddarallah macet. Ya, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dan rupanya orang Cicurug dan sekitarnya setia banget menunggu, ya, keterlambatan seorang talibul ilm atau seorang pensyarah ustaz untuk menyampaikan ilmu agama, maka ana mengucapkan jazakumullahu khairan, ya, syukran jazilah atas kesabaran antum untuk tetap menunggu. Semoga kesabaran antum ini dibalas oleh Allah Jalla wa Ala dengan syurga di sisinya, dan mudah-mudahan kesabaran antum ini menjadi sebab antum dapat mendengar panggilan malaikat di hari kiamat nanti, udkhulul jannata bima sabartum, masuklah kalian ke dalam syurga karena kesabaran kalian ketika di dunia. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan benci kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah, dua sifat ini pasti selalu bertemu. Tidak ada pada seseorang salah satu dari keduanya kecuali kedua-duanya bertemu padanya. Tidak ada pencinta dunia kecuali dia akan membenci kematian, dan tidaklah seseorang membenci kematian kecuali karena dia budak sahaya dunia. Tidak ada pada seseorang salah satu dari dua sifat ini kecuali akan bertemu dengan yang lainnya. Dua sifat ini akan selalu berduaan. Ini besti yang paling, dua besti yang selalu bertemu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau bahasa perempuan, ya, ini dua besti yang tidak akan pernah berpisah dari hati seseorang. Ya, kalau bahasa kita laki-laki apa? Kalau perempuan besti. Kalau laki-laki bistro. Hah? Hah? Sahib. Nah, ini dua sahib. Orang Arab berarti. Bukan orang Sunda. Ini dua sahib yang tidak akan pernah berpisah. Tidak ada hubbud dunia kecuali akan ada karahiyatul maut. Tidak ada karahiyatul maut di dalam hati seseorang kecuali ada hubbud dunia di dalamnya. Kenapa bahasan ini sangat penting untuk kita bahas, jamaah dimuliakan Allah? Ya. Karena waktu yang membatasi kita, maka insyaallah ta'ala dengan memohon pertolongan kepada Allah, ana mencoba untuk menyampaikan dengan cara yang singkat namun mudah-mudahan dapat mencakup. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, inilah sebab utama manusia meninggalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan dan melanggar larangan-larangannya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, inilah yang membuat seseorang lupa akan tujuan Allah menciptakan dia ke dunia ini. Padahal Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Aku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Seakan dunia ini bagi sebagian orang tidak diciptakan untuk digunakan beribadah kepada Allah, tetapi justru sebaliknya. Padahal dunia ini Allah ciptakan untuk kita, bukan kita yang diciptakan untuk dunia. Tapi sebagian manusia hari ini terbalik, seakan dirinya yang diciptakan untuk dunia, sehingga dia diperbudakkan oleh dunia. Padahal dunia ini Allah ciptakan untuknya agar dia mempergunakan di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Semestinya dia yang memperbudakkan dunia, bukan dunia yang memperbudakkannya. Padahal Allah Jalla wa Ala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Untuk menguji siapa yang paling bagus amalannya. Demikian juga firman Allah Jalla wa Ala, "Inna ja'alna
ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Kami jadikan apa yang ada di atas permukaan bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji mereka siapakah yang paling bagus amalannya. Dunia ini Allah ciptakan dan Allah berikan kepada kita agar Allah melihat apa yang akan kita lakukan dengan dunia yang semua lagi menipu ini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa." Dunia ini hijau lagi manis. Sesuatu yang hijau pasti indah. Semua orang senang memandang pemandangan yang hijau. Tapi yang namanya pemandangan yang hijau akan ada masanya, dia akan kering kerontang. Dan tatkala dia telah kering kerontang, terkadang akan dibuat terbang oleh angin yang datang. Hulwatun khadirah, khadirah hijau, hulwah manis. Ya, secara umum sesuatu yang manis itu disukai oleh seseorang. Ya. Ikhwah munazar cari akhwat pasti nyari yang manis, nah, mungkin yang pahit kan. Ya, makanan secara umum ya disukai yang manis-manis. Tetapi yang namanya yang manis, kalau dia berlebihan akan overdosis. Ya. Dua sifat ini tidak pernah abadi. Seakan Nabi mengatakan dunia ini walaupun indah, terasa manis, tapi ketahuilah dia akan suatu saat akan kering kerontang, suatu saat akan membahayakan kalau kalian over. Kemudian Nabi mengatakan, dan Allah akan kuasakan kalian untuk dunia ini. Allah akan berikan dunia ini untuk kalian. Fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah akan melihat apa yang akan kalian amalkan dengan dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka bertakwalah kalian kepada Allah terkait dunia ini dan terkait wanita. Dan wanita bagian dari dunia. Bersamaan dengan itu Nabi sebutkan kembali secara khusus pada kalimat wanita telah masuk dalam pengumuman kalimat dunia. Dan di dalam sastra Arab dimaklumi sebuah kaidah dzikrul khas ba'dal umum, ya, tufidu atau yufidu ahamiyata atau kama qil. Disebutkannya sebuah kalimat secara khusus setelah masuknya kalimat tersebut ke dalam keumuman kalimat sebelumnya, ini menunjukkan ya, kekhususan kalimat tersebut, keistimewaannya, ada penekanan di situ. Kenapa Nabi sebutkan wanita secara khusus setelah beliau sebutkan kalimat dunia, dan dunia sudah mencakup wanita, karena fitnah terbesar untuk kaum laki-laki adalah wanita. Fitnah dunia yang terbesar untuk kaum laki-laki adalah wanita. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah godaan, sebuah fitnah yang lebih berbahaya untuk kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin azhabu li lubbi rajulin min ihdakun." Aku belum pernah melihat seseorang yang akalnya kurang, wanita akalnya kurang. Nah, buktinya dua persaksian mereka sebagai satu persaksian laki-laki. Dan kurang agamanya, mereka kurang agamanya. Ada kalanya mereka nggak bisa sholat karena haid, karena nifas, ya. Tetapi dapat menghilangkan akal orang yang paling bijak dari kaum laki-laki daripada kalian. Artinya tidak ada yang lebih bisa menghilangkan akal orang yang paling bijak dari laki-laki daripada wanita. Ustadz bisa rontok jenggotnya dibuat oleh wanita. Ya, Ustadz bisa hancur dakwahnya juga terkadang karena wanita. Seorang pemimpin hancur kepemimpinannya, negara hancur dibuatnya gara-gara fitnah wanita. Nah, oleh karenanya wanita itu tatkala menjadi wanita yang salihah, justru menjadi intan permata dan perhiasan dunia yang paling mahal. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan yang semu, dan perhiasan dunia yang paling mahal, yang paling indah adalah wanita yang salihah. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan arba'atun minas sa'adah,
4 perkara barang siapa yang memiliki dia akan bahagia. Di antaranya adalah al-mar'atus salihah, adalah wanita istri yang salihah. Maka Nabi mengatakan, takutlah kalian akan fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena sesungguhnya awal daripada kehancuran Bani Israel itu dikarenakan seorang wanita. Hadis ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, peringatan dari Nabi SAW agar kita tetap bertakwa kepada Allah dengan dunia yang kita miliki. Nabi tidak melarang kita untuk memiliki dunia. Nabi juga tidak memerintahkan kita untuk mentalak dunia. Tetapi Allah dan Rasulnya meminta kita untuk tetap bertakwa kepada Allah dengan dunia yang kita miliki. Karena seringnya seseorang kalau sudah Allah bukakan dunia untuknya, hilang ketakwaannya. Ketika sedang masih miskin, Masya Allah, sholat tahajud nggak pernah tinggal. Ketika masih miskin, sholatnya selalu di saf pertama. Ketika masih miskin, Masya Allah, jadi panitia kajian. Jadi orang yang selalu hadir di kajian. Masya Allah. Ya, seringkali menangis di dalam sholat tahajud. Sholat jamaah tidak pernah terluput dari saf pertama. Begitu Allah bukakan dunia untuknya, sholat jamaahnya bukan lagi di masjid, tetapi sudah di Perancis dan Singapura. Ya, nah, apalagi kajian. Ya, yang biasa sholat jamaah di masjid, ini sholat jamaahnya udah di Singapura dan Perancis. Nah, gaya bicaranya sudah mulai berubah. Nah, sudah risih dengan saudara-saudaranya yang beriman dan beramal soleh karena kemiskinan mereka, ya, dan seterusnya. Itu sifat keumuman manusia. Kalla innal insana la yantadha ar-ra'ahus taghna. Nah, sekali-kali tidak. Manusia itu la yantadha, akan sombong dia. Angkuh dia, melampaui batas. Kapan? Tatkala diberikan kekayaan. Ya. Makanya apabila ada orang kaya yang tawadhu, itu luar biasa pahalanya, luar biasa kemuliaan. Ya, dan tidak semua orang bisa seperti ini, kecuali orang-orang yang Allah muliakan dengan tauhid dan sunnah, dan Allah muliakan dengan sifat tawadhu. Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya, hatinya, kecuali karena Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan orang yang memiliki sifat tinggi dengan dunia yang dia miliki, jangan berharap masuk surga. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Qasas, setelah Allah menerangkan kepada kita ending dari perjalanan yang Qarun, di mana dia ditenggelamkan oleh Allah dengan gempa lokal yang hanya menyelam dia dan istananya saja. Allah mengatakan, wa tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat yang hanya kami berikan untuk mereka yang tidak menginginkan ketinggian, kesombongan di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Nah, tidak sombong, tidak angkuh. Wala 'aqibatu wala fasada, dan mereka bukanlah orang-orang yang melakukan maksiat, kerusakan di dunia ini. Wala 'aqibatu lil muttaqin, dan masa depan yang baik itu hanya untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yakinlah selama kita bertakwa kepada Allah, pasti masa depan kita akan baik. Allah yang menjaminnya. Apakah kita di dunia ini miskin ataukah kaya, sehat ataukah miskin, ya, sudah berkeluarga ataukah belum, ya. Selama kita bertakwa kepada Allah, yakinlah masa depan kita pasti baik, dunia dan akhir. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Masa depan yang baik untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Cinta terhadap dunia ini seringkali membuat kita seakan lupa akan adanya kematian, akan adanya alam barzakh, akan adanya hari kiamat, akan adanya padang mahsyar, dan kondisi-kondisi yang begitu mengerikan dan genting, seakan membuat kita lupa dan tidak percaya adanya surga dan neraka. Hari ini memang tidak ada muslim yang berkata secara tersurat bahwa aku tidak beriman adanya kematian. Hari ini memang kita tidak mendapati ada muslim secara tersurat berkata saya nggak beriman adanya hari kiamat kalau dia ngaku muslim. Secara tersurat kita tidak mendapati ada muslim yang mengatakan saya tidak percaya adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka secara tersurat. Tetapi secara tersirat tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku muslim, dia berkata seakan dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Tingkah laku mereka,
gaya hidup mereka sehari-hari, pola pikir mereka, dan aktivitas mereka sehari-hari di dunia mengesankan seakan dia tidak percaya adanya hari kiamat, adanya alam barzakh, adanya padang mahsyar, adanya surga dan neraka. Buktinya apa? Buktinya dia tidak pernah berpikir akan akhirat. Yang terpikirkan selalu olehnya dari semenjak bangun dari tidurnya sampai tidur kembali adalah bagaimana dia mendapatkan dunia. Dari dunia ke dunia dan ke dunia. Yang terpikirkan olehnya adalah bagaimana melampiaskan hawa nafsunya. Tidak terpikirkan olehnya hari ini perintah-perintah Allah mana saja yang harus saya laksanakan. Larangan-larangan mana Allah saja yang tidak boleh saya lakukan. Bagaimana andai kata malaikat maut datang saat ini, akankah saya mati husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah, tidak terpikirkan baginya hal-hal yang demikian. Sebagai orang nggak peduli dia puluhan tahun hidup di dunia ini dengan kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, kedua telinga, dengan jantung, ya, mulut, hidung, oksigen dan berbagai nikmat lainnya yang Allah berikan kepadanya, tetapi dia tidak pernah merasa bersalah karena tidak pernah sholat. Betapa banyak orang yang mengaku muslim hari ini tidak sholat sama sekali, bahkan dengan sholat 5 waktu saat Jumat aja nggak mau, bahkan ada yang Idul Fitri pun nggak mau sholat. Nah, nggak peduli dia sudah berulang kali zina, bahkan sebagian orang tidak peduli dia sudah berapa wanita yang dia hamili dan dia tidak peduli itu anak siapa yang biayain, bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, sebagian orang juga tidak peduli apakah dirinya LGBT, ya, yang sudah bertobat atau nggak peduli dia. Dia nggak peduli rumah yang dia bangun dari uang haram, baju dari uang haram, sepatu dari uang haram, sepeda dari uang haram. Yang terpenting baginya adalah bagaimana memperoleh setiap keinginan duniawinya. Hawa nafsunya terlampiaskan. Ini menunjukkan seakan dia tidak beriman adanya kematian. Maka anak katakan tadi, secara umum tidak ada orang yang mengaku muslim mengatakan dirinya tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada kematian, tidak beriman akan adanya alam barzakh, adanya surga dan neraka. Secara tersurat tidak ada yang berkata demikian. Tetapi gaya hidup, pola pikir dan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh banyak orang yang mengaku muslim atau muslimah hari ini mengesankan seakan dia sedang berkata saya tidak percaya adanya kematian. Seakan dia sedang berkata saya tidak percaya adanya alam barzakh. Seakan dia sedang berkata saya tidak percaya adanya hari kiamat. Nah, tidaklah mereka duduk kecuali yang dibicarakan dunia. Tidaklah dia mau tidur kecuali yang terbicarakan olehnya dunia. Tidaklah dia bangun dari tidurnya kecuali yang terpikirkan olehnya adalah dunia, dunia dan dunia. Padahal Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika sudah masuk ke dalam liang kubur baru dia sadar. Nah, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu firaq. Ketika dia sudah melihat malaikat maut, ketika ruh yang dicabut oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya, semua orang wa dhanna annahu firaq. Dhanna di sini bermakna aiqan. Nah, dia barulah yakin seyakin-yakinnya rupanya bisa mati dirinya. Rupanya dia akan meninggalkan istri dan anak-anak. Betapa banyak hari ini jamaah orang memang secara lisan dia tidak mengatakan saya kebal malaikat maut, tetapi tingkah lakunya seakan-akan dia kebal malaikat maut. Tingkah laku sebagian orang mengesankan seakan dia akan hidup abadi, tidak ada yang mampu mencabut nyawanya. Tingkah laku sebagian orang hari ini mengesankan seakan malaikat maut akan sami'na wa ata'na terhadap perintahnya. Ya. Seakan malaikat maut tidak akan berani menerima perintah Allah untuk mencabut nyawanya. Ya. Hidupnya berzina, minum khamr, KDRT, mukul istri, gak cari nafkah, bunuh orang, culik-culik orang, jangkrik orang, memeras orang, ya. Ribuan orang sudah dia jangkrik, gak peduli dia. Ya, ribuan korban yang telah ditersangkakan oleh gak pernah peduli dia. Ribuan nyawa sudah dia bunuh karena proyek pimpinannya, bukan karena alasan agama, ya. Hanya gara-gara rebutan parkir nyawa orang melayang di tangannya. Hanya gara-gara rebutan sofa di dalam diskotik, nyawa orang melayang di tangannya. Hanya gara-gara masalah pacar, nyawa orang juga melayang di tangannya. Ini kan seakan dia tidak mati. Seakan dia kebal malaikat maut. Padahal
Fir'aun yang begitu kejam, yang begitu bengis, yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, begitu nyawa yang dicabut oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya dengan Allah tenggelamkan ke dalam laut merah, ketakutan dibuat oleh Allah. Mewek juga dia dibuat oleh Allah. Nah, sehingga Allah mengatakan falamma adrakahu al-gharq qala amant. Tatkala dia sudah tenggelam barulah dia berkata aku beriman. Billadzi amanat bihi banu Israil, kepada zat yang diimani oleh Bani Israil. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang karena sudah terpaksa enggak ada pilihan lain, karena kamu sudah memastikan dirimu akan mati, baru bertobat. Ini tobat terpaksa. Tobat yang Allah minta dan Allah terima kepada dari kita adalah tobat yang kita bertobat kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Tobat karena kita rojak kepada Allah. Tobat karena kita takut kepada Allah. Bukan tobat karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain karena melihat azab Allah yang mematikan telah datang. Kamu sekarang baru bertobat setelah melakukan berbagai maksiat sebelumnya. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, di dalam sebuah ayat dari Al-Quranul Karim Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya inna wa'dallahi haqq, wa'dallah itu benar adanya, kematian itu benar adanya, azab dan nikmat kubur itu benar adanya. Wahai saudara, hari kiamat itu benar adanya, padang mahsyar itu benar adanya, di mana kita akan dibangkitkan dan digiring dari kuburan kita ke padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang, tidak beralas kaki, tidak tersunat, dan matahari sejarak 1 mil dari kita. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini dikumpulkan di tempat yang sama. Ada yang keringatnya sudah sampai di kedua mata kakinya, ada yang sudah sampai ke betisnya, ada yang sudah sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimul 'arqu lijama, dan ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Itu benar adanya. Timbangan amal soleh dan amal yang buruk itu juga benar adanya. Perintah mengambil buku catatan amalan itu benar adanya. Yang mengambilnya dengan tangan kanan maka dia akan menjadi ashabul yamin, penduduk syurga. Dan yang mengambilnya dengan tangan kirinya dari arah kirinya dan dari belakang punggungnya dia akan menjadi ashabul shimal, menjadi penghuni neraka. Perintah untuk membaca iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru wazratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Itu benar adanya. As-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan di atasnya ada duri-duri besar yang menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Itu benar adanya. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kisos itu benar adanya. Kafir dengan kafir kisosnya di padang mahsyar, hewan dengan hewan di padang mahsyar, muslim dengan kafir di padang mahsyar. Tetapi muslim dengan muslim setelah melewati as-sirat, semestinya setelah lewat as-sirat sudah bisa masuk surga. Tetapi karena dia pernah menumpahkan darah, dia pernah memukul orang, dia pernah menggibai orang lain, pernah mengambil hartanya, di hari ini boleh sebagian orang loncat-loncat bahagia karena bisa membunuh tetapi tidak tidak tersentuh hukum. Ya, hari ini boleh seorang riang bahagia, pesta pora, ya, karena tidak tersentuh hukum, padahal dia telah membunuh, telah menculik, telah merampok, ya, telah menumpahkan darah, tetapi hukum berpihak kepadanya, bahkan di backup oleh negara. Di dunia boleh, ya, Anda lompat-lompat bahagia, ya, dan berpesta atas kemenangan tersebut. Tapi ingat, kisos itu benar adanya, dan kisos itu mengerikan. Nabi SAW saja takut akan dosa kezaliman kepada manusia. Suatu ketika beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang pernah aku berikan hukum dan aku keliru? Tolong sampaikan, ya, agar kalian mengkisos aku di dunia ini. Aku tidak ingin bertemu dengan Allah dan aku membawa hak anak Adam. Maka berdirilah seorang sahabat yang mengatakan, aku wahai Rasulullah, engkau pernah keliru di dalam menetapkan hukum kepada aku dan aku tidak berhak mendapatkannya. Nabi pun bertanya, di mana? Ya.
engkau waktu itu mencambukku, maka Nabi pun membuka bajunya. Kemudian sahabat itu pun bangkit. Begitu beliau dekat dengan Nabi, maka beliau seketika mencium perutnya Nabi SAW dan mengatakan, hanya ini yang aku inginkan, wahai Rasulullah. Kata para ulama, seorang Nabi aja takut bertemu dengan Allah membawa dosa kezaliman. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak memiliki amal saleh? Maka di dalam hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa yang golongan pailit? Ya. Maka para sahabat mengatakan orang yang pailit itu adalah mala dirham wala mata'. Adalah orang yang nggak punya harta lagi, nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya aset. Maka Nabi mengatakan bukan itu orang yang pailit. Orang pailit yang sesungguhnya adalah manja min ummati yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal. Adalah orang-orang yang datang di hari kiamat nanti dari umatku membawa pahala-pahala yang begitu banyak seperti gunung-gunung di dunia ini. Dia membawa pahala sholat sebesar gunung, pahala zakat, puasa dan sebagainya. Tetapi dia pernah mencela ini, pernah menumpahkan darah ini, pernah mengambil harta ini. Kebayang nggak tuh? Kalau pernah menjangkrik ribuan orang, pernah menumpahkan darah ratusan ribuan orang, ya, pernah menculik, pernah merampas, mentersangkakan yang korban ditersangkakan dan sebagainya. Gimana tuh hari kiamat? Maka Nabi mengatakan seluruh korban-korbannya Allah kumpulkan dan Allah ambil pahala-pahala ibadahnya, kemudian Allah berikan kepada korban kezalimannya. Nah, capek sholat, pahala sholatnya diambil oleh Allah. Andai kata kezaliman yang telah dia lakukan itu masih terlalu banyak dan amal solehnya tidak cukup untuk membayarnya, maka dosa-dosa korban kezalimannya akan Allah ambil, kemudian Allah pikulkan kepadanya. Bisa jadi seseorang di dunia ini mati tidak pernah berzina, tetapi di hari kiamat dia harus memikul dosa zina karena dia pernah melakukan kezaliman kepada orang yang pernah berzina dan mati belum bertobat dari dosa zina, dan kebaikan amal solehnya tidak cukup untuk membayar kezalimannya sehingga dia harus memikul dosa zina orang yang pernah dia zalimi. Nah, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka setelah itu. Dan qisas antara mukmin dengan mukmin itu setelah as-sirat, al-qantar. Sebagian ulama mengatakan al-qantar itu ujung dari as-sirat dan masih bagian dari as-sirat. Ada yang mengatakan ya sudah terpisah dari as-sirat. Setelah itu barulah syurga dan neraka, andai kata dia tidak termasuk dari ashabul a'raf. Ada a'raf, sebuah tempat antara syurga dan neraka. Di sana Allah berhentikan orang-orang yang timbangan kebaikannya seberat amal kejelekannya. Ya, sehingga Allah memutuskan hukumnya kepada mereka dengan keadilannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, andai kata aku diberhentikan di antara syurga dan neraka dan belum ada kepastian di manakah aku, syurga atau neraka, kemudian diberikan pilihan untuk menjadi debu, lakhtartu an akuna turaban. Aku akan memilih menjadi debu. Karena menjadi debu meskipun tidak masuk syurga tetapi sudah pasti tidak akan masuk neraka. Maka orang kafir semuanya di hari kiamat nanti akan mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seluruh orang kafir di hari kiamat akan berkata, aduhai kalau aku hanyalah sekedar debu yang berterbangan. Tatkala Allah Jalla wa Ala memerintahkan kisos antara dua kambing, yang satunya bertanduk dan satunya lagi tidak bertanduk, dan kambing yang bertanduk ini pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, kemudian mereka dipertemukan lagi dan dikisos oleh Allah. Setelah itu Allah mengatakan kuni turaba, menjadi debulah kalian, karena hewan bukan mukallaf, tidak terancam dengan neraka. Neraka itu hanya untuk manusia atau jin yang membangkang kepada Allah. La'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan kami penuhkan neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Maka saat itu orang kafir melihat, ya enak juga jadi debu, nggak akan masuk neraka. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kalau dia nggak mati yang sebagian yang antum ngefans saat ini, ya, ketika dia main bola antum mati-matian bangun di malam hari untuk nonton dia main bola, bahkan istri terancam talak gara-gara tidak membangunkan antum nonton bola, ya. Di hari kiamat kalau dia mati belum masuk Islam, dia akan berkata ya laitani kuntu turaba, aduhai andai kata aku hanya debu yang berterbangan. Ya, takutnya Utsman bin Affan akan neraka Allah, padahal tiket surga sudah ada di tangan beliau. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, kita kembali lagi ke ayat dari Al-Quran tadi. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq
Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar ada. Benar adanya surga dan neraka. Maka janganlah dunia ini membuat kalian tertipu. Allah cuma meminta kita jangan tertipu dengan dunia. Allah tidak meminta kita hidup miskin, sebagaimana Allah tidak melarang kita hidup kaya. Allah tidak meminta kita meninggalkan dunia ini. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Allah juga tidak memerintahkan kita untuk mentalak dunia ini. Tetapi Allah cuma meminta jangan tertipu dengan dunia ini. Jangan lalai dari Allah karena dunia ini. Allah cuma mengingatkan kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Karena sifat manusia ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab la ahban yakuna lahu wadiyan wa la yakfihu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Andai kata anak Adam ini memiliki emas sebesar lembah, maka dia akan berusaha kembali untuk memiliki satu lembah emas lagi. Nah, itu sifat manusia. Ya. Sebagian ibu-ibu tasnya di rumah udah jadi kolektor tas, ya, dengan harga puluhan juta sampai bingung dia kalau keluar ini mau pakai tas mana. Orang lain bingung mau pakai tas karena nggak punya tas. Dia bingung mau pakai tas karena kebanyakan tas di rumah. Mudah-mudahan yang begitu tersinggung di atas. Ya, begitu juga. Nggak ada bu ya. Ya begitu, alhamdulillah. Begitu juga sebagai laki-laki. Bingung mau main sepeda, mau pakai sepeda yang mana? Kenapa? Karena saking banyaknya sepeda dia. Ya. Orang lain bingung mau naik sepeda mana karena nggak punya uang untuk beli sepeda. Nah, dia sebagian orang punya harta yang luar biasa, tetapi masih tetap juga tidak sempat sholat gara-gara cari dunia. Padahal dia udah punya dunia yang luar biasa, tapi masih juga dunia membuat dia nggak bisa sholat berjamaah. Dunia masih juga menghalangi dia untuk bangun sholat tahajud. Dia sudah punya dunia yang luar biasa, tetapi dunia telah menghalangi dia untuk menuntut ilmu agama walaupun hanya sekali dalam satu pekan. Nabi mengatakan, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Andai kata seorang anak Adam itu telah memiliki satu lembah emas, maka dia akan berusaha untuk memiliki satu lembah emas berikutnya, dan tidak ada yang mencukupinya kecuali tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika sudah masuk ke dalam kubur, baru dia melihat rupanya yang menemaninya hanya amalan saleh, hanya salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, haji yang wajib, haji yang sunnah, umrah, sedekah, baca Al-Quran untuk ilmu. Maka dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, yatibul mayyita thalathatu. Ketika mayat itu dibawa ke pemakaman, yang mengikutinya ada 3. Ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta dibawa dengan mobilnya dan amalannya. Tetapi begitu dia sudah dimasuk ke dalam liang kubur, fayarju'ithna. 2 dari 3 perkara tadi akan kembali, ya, akan kembali ke tempat mereka dan akan meninggalkannya. Wa yabqa ma'hu wahid. Yang tersisa bersamanya hanya 1. Keluarga dan hartanya akan pergi meninggalkannya. Ya, akan pergi. 1-2 bulan berikutnya anak kita udah lupa sama kita. Hari pertama mungkin mereka meraung-raung menangis kesedih karena wafatnya kita sebagai ayah. Minggu kedua udah lupa. Ya, istri juga demikian, habis masa iddah nikah lagi dia. Ya kan? Nikah lagi dia, apalagi dilamar sama berondong kaya lagi. Bangun bu, itu sekedar mimpi. Ya. Begitu juga yang laki, nangis-nangis dia di hari istrinya meninggal. Ya. Begitu ada akhwat lain, langsung nikah di hari itu, dia bisa nikah secara syar'i. Karena laki-laki tidak ada masa iddah. Ya. Ketika mengantarkan ke makaman, nangisnya luar biasa. 2-3 hari berikutnya nikah, udah lupa sama anti. Udah lupa sama anti. Ya, apa dia dapat istri yang lebih cantik, lebih solehah, udah lebih cantik dari anti, lebih solehah dari anti lagi. Nah, bahkan mungkin dia berkata lagi, kenapa nggak sebelum bertemu dengan mantan istriku, aku bertemu dengan ini? Astagfirullah. Allah musta'an. Nabi mengatakan yang akan ikut mengantar jenazah itu ada 3.
duanya akan meninggalkannya dan hanya satu yang ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia. Nah, nggak ada jiwa korsa yang membuat seorang mau masuk ke dalam kuburan. Coba, ya, mana yang teriak-teriak jiwa korsa tanpa batas? Nah, jangankan pimpinan, jangankan komandan senior, istri meninggal yang mengatakan kita hidup semati, insya Allah saling cinta mencintai. Mati istri yang masukkan kubur. Ada suami yang mau masuk? Nggak, saya mau masuk juga. Kami telah berjanji hidup ya semati. Nggak ada. Anak-anak juga yang rela mati demi orang tuanya. Begitu dibawa masuk kuburan, ada anak-anak yang mau enggak, saya tidak masuk dalam kuburan, mau sama ayah sampai mati. Nggak ada. Semua orang takut mati. Nah, apalagi teman, apalagi letting, apalagi pimpinan, apalagi komandan. Maka terkadang sebagai komandan ditembak anak buah ini dengan perang kalau dia jahat sama anak buahnya. Senior juga demikian. Ya, apalagi partner bisnis, anak kandung kita sendiri nggak akan mau masuk dalam kuburan namanya kita. Istri, kalau dia wanita suaminya nggak bakal mau. Andai kata panitia pemakaman mempersilahkan, bapak mau ikut masuk sekalian pak, biar kami tanam sekalian, nggak ada yang mau. Hah? Siapa yang mau? Ada yang mau dari kita? Nggak bakal. Maka Nabi ingatkan, dua ini akan meninggalkan kita. Tapi seringkali gara-gara dua ini kita meninggalkan yang satu ini, amalan kita. Gara-gara keluarga, ya. Sebagian orang nggak sholat, nggak haji, nggak umrah, ya nggak puasa, ya nggak sholat tahajud. Gara-gara harta, ya dia terbuai dengan hartanya meninggalkan Allah, tidak beramal. Maka Nabi ingatkan sebelum ini terjadi. Memang ketika engkau dibawa ke pemakaman, yang ikut mengantarmu ada tiga: harta, keluarga, dan amalan. Tetapi ingat, yang akan tinggal bersamamu hanya amalan. Keluarga dan harta yang ikut mengantarmu akan kembali dan akan meninggalkan engkau. Yang setia menemanimu hanya amalan, baik amalan kebaikan ataukah amalan kejelekan. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum baraka fi. Allah Jalla wa Ala berfirman di akhir-akhir surat Az-Zariyat, di akhir-akhir surat Ali Imran. Saya tutup dan saya akhiri kajian ini dengan ayat ini dan beberapa ucapan dari ulama salaf. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Ali Imran di akhir-akhir surat, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Antum perhatikan awal ayat, pertengahan dan akhir ayat. Ya. Dan ini tiga hal yang saling berkaitan. Ya. Tidaklah satu dari tiganya dilupakan kecuali karena satu dari tiga yang lainnya dilupakan. Telah dilupakan sebelumnya. Dan tidaklah satu dari tiganya diingat kecuali karena satu dari tiga lainnya telah diingat sebelumnya. Di awal ayat Allah mengatakan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Bahkan sebagian survei yang pernah membaca menyebutkan mayoritas orang yang mati di dunia ini di umur 40 tahun. Jadi untuk mati itu nggak harus lewat 40 tahun. Karena untuk mati juga tidak harus jatuh pesawat dulu. Tidak harus. Ya. Kami tidak pernah memprediksi di tahun 2004 datang tsunami ke Aceh. Dalam sekejap mata memandang ribu nyawa melayang. Ratusan ribu. Ya, suara air seperti suara monster. Nah, awamina ahlul qura yatim ba'sunallahu wa hum yal'abun. Apakah penduduk sebuah negeri merasa aman dari bala tentara kami yang datang di waktu duha dan mereka sedang bermain-main? Datang di akhir bulan 12. Ya, sebagian mereka baru selesai merayakan malam Natal dan sebagian yang lainnya sedang menunggu perayaan tahun baru. Zaman itu masih konflik dan hikmahnya Allah menciptakan kedamaian yang merupakan nikmat yang luar biasa. Beberapa tempat prostitusi tidak ada yang berani membongkarnya. Tokoh-tokoh agama tidak berani buat apa-apa. Berani berbicara, hilang nyawanya. Ini rahasia umum. Prostitusi, perjudian. Ya, di belakangnya banyak backing luar biasa yang bersenjata. Tokoh-tokoh agama tidak bisa buat apa-apa. Ingkari, hilang nyawanya besok. Ada ingkarinya, besok nyawanya, badannya sudah tidak bernyawa di depan rumahnya. Datang tsunami, ya. Ada sebagian tempat tidak ada yang selamat kecuali 2 orang. Ada yang sedang berjoget-joget di tepi pantai. Nah, ada yang sedang na'udzubillah berbagai maksiat lain. Anda hanya ingin menyebutkan secara umum agar menjadi pelajaran.
Demikian juga banjir kemarin, nggak ada yang prediksi Takengon itu Aceh Tengah adalah puncak Bogor untuk antum Jawa Barat. Nggak ada istilah banjir, di Takengon bisa banjir. Itu dataran tertinggi di Aceh. Tidak ada dataran yang lebih tinggi daripada Bandar Maria dan Takengon. Di Aceh Tamiang, Kuala Simpang, Langsang, nggak ada ceritanya banjir. Sekarang mayat yang paling banyak di Tamiang, sampai hari ini masih bau mayat. Ya, dan termasuk banyak yang mati adalah yang di dalam mobil, karena itu jalan nasional. Ya, karena biasa orang kalau banjir dia nunggu di mobil, mungkin bentar lagi akan surut. Kan nggak pernah terpikirkan ada banjir sebegitu dahsyatnya. Ya. Begitu banjir datang, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ya, buka pintu udah nggak bisa, sehingga banyak mobil-mobil di dalamnya mayat semua ya. Sampai sekarang masih ada yang belum diangkat. Semoga Allah memberikan hidayah, hati nurani dan kekuatan untuk ya pemimpin kita dan masyarakat semua yang untuk bisa menyelesaikan ini. Nah, nggak ada yang memprediksi. Adik ibu karena 2 hari 2 malam setengah tubuhnya ke dalam air tanpa makan dan tanpa minum, pada udah naik ke atap rumah. 2 hari 2 malam. Seumur hidup di Aceh belum pernah ada banjir seperti ini. Kata sebagian orang tua pernah di tahun 70 dulu, tetapi tidak sedahsyat ini dan tidak menyisakan lumpur seperti ini. Nah, sekarang kita duduk seperti ini. Siapa yang menjamin ini bangunan tidak runtuh? Hah? Ketika seseorang berzina di dalam kamar hotel, siapa yang menjamin itu hotel tidak runtuh? Bayangkan kalau sedang berzina, hotel ambruk, dia mati tertimpa bangunan. Apakah dia akan membawa hadis Nabi orang yang mati tertimpa bangunan mati syahid, Ustaz? Hah? Nah, mati terenggelam, mati syahid. Mati tertimpa bangunan, mati syahid. Ya, mati terbakar, mati syahid. Mati sakit perut, mati syahid. Mati hari Jumat, mati syahid. Tetapi ingat hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Matinya di malam Jumat, tetapi matinya bersama LC. Kalau LC Madinah bagus, ini sedang safari dakwah. Ini LC karaoke. Ya. Matinya memang di malam Jumat, tetapi di dalam diskotik, bunuh-bunuhan dengan orang lain karena rebutan perempuan, rebutan sofa. Matinya memang di malam Jumat, tetapi sedang berzina. Matinya memang tertimpa bangunan, tetapi sedang berzina di dalam sebuah hotel. Ya Allah ingatkan, setiap yang memiliki nyawa pasti akan mati. Kedua, Allah katakan di dalam ayat ini, hanya pada hari kiamat kalian akan mendapatkan balasan atas apa yang telah kalian perbuat. Di dunia ini dapat, tapi itu hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Ya, yang paling sempurna balasannya nanti adalah di hari kiamat. Bahkan tidak ada yang mengetahui bahwa keberuntungan yang sesungguhnya adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Apa yang membuat mereka tidak tahu ini atau lupa bahwa inilah keberuntungan mereka yang sesungguhnya? Karena tidak ingat mati tadi. Apa yang menyebabkan mereka tidak ingat mati? Sebabnya akhir dari ayat ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi malu. Tidaklah seseorang lupa mengingat kematian kecuali dia akan tertipu dengan dunia ini. Dan tidaklah seseorang tertipu dengan dunia ini kecuali dia pasti akan melupakan kematian. Dan kalau seorang sudah melupakan kematian kemudian tertipu dengan dunia ini, dia tidak akan lagi menganggap masuk surga dan selamat dari neraka sebagai kesuksesan dan skala prioritasnya. Ya. Bahkan dia akan mengorbankan surga demi dunianya. Dia rela kehilangan surga, rela kehilangan nikmat-nikmat di dalam surga, bahkan rela terancam untuk tidak masuk ke dalam telaga Nabi demi sejual dari dunia yang semua lagi menipu ini. Bahkan terkadang sebagian orang rela murtad demi sejual dari dunia yang semua lagi menipu ini. Di dalam hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badir bil a'mali fitana takhafan lailil mudlim. Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di pagi hari seseorang masih mukmin, tetapi di sore harinya sudah kafir. Syuf, jaraknya hanya antara pagi dan sore. Ada juga orang di sore harinya masih mukmin, tetapi di pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Kurangnya kajian, tidak adanya ustaz di tengah-tengahnya,
tidak adanya khutbah Jumat, tidak adanya Al-Quran, tidak ada tabiat, bukan. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia telah menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ana tutup kajian dengan beberapa ucapan ulama salaf berikut ini tentang kematian. Yang pertama, ucapan Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar Abu Hazim, salah satu dari ulama tabi'in. Beliau mengatakan, "Kullu amalin takrahul maut min ajli fatruku, thumma la yadhurruka mata mut." Boleh juga dibaca mata mit. Setiap sesuatu, setiap perbuatan yang ingin kau lakukan dan engkau tidak mau mati karenanya, tinggalkan segera. Kalau ini prinsipmu di dunia ini, maka tidak membahayakanmu dimanapun dan kapanpun engkau mati. Ini pesan yang amat dalam. Setiap kali ingin melakukan suatu perbuatan, tanyakan kepada diri kita, mau nggak kamu mati karenanya? Mau sholat, mau nggak mati karena sholat? Berarti jangan ditinggalkan. Ketika syaitan ngajak untuk berzina, minum khamar, berjudi, ya, dan maksiat lainnya, tanyakan kepada diri kita, mau nggak engkau jika kamu mati dan sedang melakukan ini? Ini, jadikan ini prinsip dalam kehidupan kita. Catat ini dengan tinta dari emas yang antum miliki. Faedah ini seyogianya kita catat dengan tinta dari emas. Namun bagaimana mungkin kita akan mencatatnya dengan tinta dari emas kalau pulpen sama buku aja lupa bawa, mudah-mudahan tersinggung. Beliau mengatakan, kullu amalin takrahul mauta min ajli fatrukuhu thumma la yadhurruka mata mit. Antum jawab, Ustaz, ini zaman digital, nggak perlu lagi pulpen dan buku. Justru kalau nulis di buku hilang faedahnya. Di HP lebih terjaga ya. Baik. Apalagi sekarang Gen Z nggak mau nulis lagi, udah ada aplikasinya Ustaz. Ya tinggal taruh itu aplikasi, semua suara langsung otomatis menjadi tulisan. Al-muhim ya, ini faedah yang luar biasa dan nasihat yang amat dalam dari beliau. Setiap kali engkau ingin melakukan suatu perbuatan, tanyakan kepada dirimu, maukah kamu mati karenanya? Ingin ngantar letting ke diskotik, kawan ke diskotik, tanyakan, mau nggak mati dalam perjalanan ke diskotik? Mau nggak mati sedang di dalam diskotik? Tidak mau, tinggalkan segera. Ingin jemput pacar, ini Gen Z nih, mati sedang boncengan sama pacar, mau nggak? Nggak mau, nggak Ustaz, jangan, tinggalkan segera. Ya, sedang KDRT, mau nggak mati sedang KDRT? Mati sedang selingkuh, mati sedang berzina, mati sedang minum khamar, mati sedang durhaka sama orang tua. Kata beliau, setiap perbuatan yang kamu tidak ingin mati karenanya, tinggalkan segera. Kalau ini prinsipmu, la yadhurruka mata mut atau mata mit, tidak akan membahayakanmu kapanpun kamu mati. Nah, yang kedua ucapan ad-daqqaq rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalath. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jil taubah. Yang kedua, an-nasyat fil ibadah. Dan yang ketiga, wa qana'atin fi qalbih. Dia akan dimuliakan dengan menyegerakan taubat. Kita harus menyadari jemaah, kita harus tahu bahwa segera bertobat itu kemuliaan dari Allah, bukan keterbelakangan. Segera bertobat itu kemuliaan, itu keberuntungan, bukan kegagalan. Nah, yang kedua, nasyat fil ibadah. Dia akan dimuliakan dengan sifat semangat dalam beribadah. Apa yang membuat kita malas ibadah? Karena nggak ingat mati. Tapi begitu kita ingat mati, yang tadinya baru tidur pun kita mau bangun sholat tahajud. Walaupun kita kurang tidur, kita akan mampu sholat tahajud. Tapi kalau nggak ingat mati, kebanyakan tidur pun nggak sanggup bangun sholat tahajud. Apalagi kurang tidur, lebih tidur aja, padahal subuh tidur sampai duhur. Pada itu tidur lagi, alasannya puasa. Pada asar baru bangun. Pada isya ngantuk, nggak sanggup tarawih. Alasan seperti akhir malam aja. Begitu seperti akhir malam, berat kurang tidur tadi malam. Pada siang kelebihan tidur, malam kelebihan tidur, sholat tahajud nggak mampu bangun. Betapa banyak orang-orang tua, ya kita lihat kakek-kakek tua dalam keadaan membungkuk, dengan satu tongkatnya dia ke masjid. Badan sudah membungkuk, ya badan sakit-sakitan, mampu sholat tahajud.
mampu sampai ke masjid, sementara anak muda mampu trekking ya ke puncak Panisan, mampu goes puluhan kilo, mampu mengangkat barbel, mampu jogging puluhan kilo, tetapi tidak mampu ke masjid. Dia mampu nge-gym sampai larut malam, tetapi tidak mampu salat tahajud walaupun hanya untuk 30 menit. Apa sebabnya? Karena rata-rata orang tua itu lebih banyak ingat mati daripada anak muda. Ya. Dan para ulama mengatakan hal yang paling membuat orang lupa mengingat kematian adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Dan biasanya anak muda lebih panjang angan-angannya daripada orang tua. Yang ketiga kata beliau, wa qana'atin fi qalbi, dia akan dimuliakan dengan sifat qanaah di dalam hati. Qanaah, merasa cukup, ridho dengan pemberian Allah, bukan berarti tidak boleh mencari tambahan. Orang yang sudah punya sifat qanaah, dia akan bahagia hidupnya. Sedikit banyak ya, dia akan qanaah. Ya, sedikit saja dia qanaah, apalagi banyak, akan bahagia rumah tangganya. Kalau dia punya sifat qanaah. Tapi kalau nggak punya sifat qanaah, andai kata di dalam Islam ini boleh nikah 50 wanita, ana yakin jamaah nggak bakal cukup 50 perempuan, nggak bakal cukup 100 perempuan, nggak bakal cukup 100 istri kalau kita nggak punya sifat qanaah. Tetapi insya Allah kalau kita punya sifat qanaah, maka insya Allah 1, 2, 3, 4 istri sudah cukup insya Allah. Benar, ada yang salah? Dari capadangan, kalau kita punya sifat qanaah, 1 istri juga cukup, ya kan? Walaupun cuma 2 istri, walaupun cuma 3, walaupun cuma 4, nggak boleh dilanjut lagi. Itu maksimumnya. Ya, sudah cukup. Kalau punya qanaah jamaah. Andai kata Islam membolehkan kita nikahi 50 wanita, nggak bakal cukup. Itu sifatnya manusia. Dan itu nikmat tertinggi lawan manusia adalah menikmati lawan jenis. Ya. Cuma ada yang menikmati dengan cara yang halal dan ada yang menikmatinya dengan cara yang haram. Itu puncak kenikmatan seorang laki-laki adalah wanita, adalah syahwat. Demikian juga perempuan. Nah, orang yang banyak dengan kematian, kata Ad-Daqaq, dia akan dimuliakan dengan 3 sifat ini. Dia akan menyegerakan taubatnya, dia akan semangat beribadah, dan yang ketiga selalu punya sifat qanaah. Sambil nunggu mati kok. Ya. Sambil nunggu mati, ngapain diperbudakkan oleh dunia? Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kiranya ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan ini sebagai nasihat dan tazkirah buat anak, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dijawab oleh ustaz-ustaz yang isi kajian rutin di sini. Insyaallah ya. Insyaallah mereka lebih utama dan lebih berhak untuk menjawabnya ya. Nah, baik, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah agar kita tidak keluar meninggalkan majelis ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita tidak pulang dari kajian ini ya kecuali yang sakit dari kita telah Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang terlilit hutang dari kita kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya dan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya. Tidak ada dari jamaah ikhwan kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Dan tidak ada dari akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal. Dan mudah-mudahan ikhwan kita yang bapak-bapak yang sudah punya 1 istri, semoga Allah tambahkan kesetiaan dan kelemah lembutannya terhadap istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sisa waktu yang masih ada, Anda persilahkan kepada ustaz-ustaz yang mengisi jadwal waktu di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, barakallahu fikum. Dan sepertinya sudah waktu prepare sholat zuhur ya? Hah? Masih lama? Fadhal Ustaz aja jawab. Baik, Anda baca 1, sisa ya ustaz-ustaz lainnya insyaallah ya. Barakallahu. Anda baca yang paling panjang ya. Biasanya yang paling panjang berarti yang paling membutuhkan, paling serius, paling sedih kalau nggak dibaca.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki kakak yang sudah cukup lama menikah dengan seorang perempuan yang tidak senang kepada ibu saya. Hingga saat ini belum pernah ikut silaturahim lagi. Kurang perhatian kepada suami sendiri, bahkan anak karena kerja diserahkan kepada suami. Ya, karena kerja diserahkan kepada suami. Ya, tidak mau memisahkan diri dari orang tua dengan alasan membiayai adik dan orang tua. Apakah ciri-ciri tersebut bukan seorang istri yang salihah? Berikan fitnah, meskipun kakak saya begitu cinta mati kepadanya. Inilah fitnah wanita. Ya, gara-gara wanita banyak orang durhaka sama orang tua. Gara-gara wanita banyak orang memutuskan silaturahim. Dan mudah-mudahan di Cicurug tidak ada wanita yang seperti ini. Dan anak yakin akhwat kita yang hadir ini tidak ada yang seperti ini karena sedang di dalam masjid, nggak tahu kalau udah pulang ke rumah. Kurang perhatian kepadanya. Baik, kita tidak ingin menjawab secara personal ya, karena masalah rumah tangga orang secara individu kita harus berhati-hati untuk mengomentarinya. Jika ada persoalan di antara mereka, hendaknya mereka pergi ke mahkamah untuk diselesaikan. Akan tetapi jawaban kita ini sebagai nasihat dan sebagai bimbingan umum. Secara umum di dalam Islam yang wajib bekerja adalah laki-laki, bukan wanita. Ini salah satu efek istri bekerja. Akhirnya seperti ini. Ya, karena dia merasa punya ekonomi lebih bagus, karirnya lebih bagus. Wanita itu secara dasar sulit untuk taat dan patuh sama suaminya. Makanya mereka yang patuh dan taat sama suaminya, Nabi katakan masuk surga dari pintu surga mana saja. Kalau dia puasa, dia sholat, dia menjaga kehormatannya. Apalagi jika dia merasa dirinya cantik, suaminya ya cinta mati kepadanya, tambah lagi dia merasa karirnya lebih bagus dan dia lebih berperan terhadap biaya rumah tangga. Nah, maka nasihat anak seorang suami hendak menjadi benar-benar sebagai pemimpin, ya, yang mencari nafkah dia, ya, bukan istri. Yang kedua, nasihat secara umum ya, bukan rumah tangga individu. Kenapa? Ada yang mau diumumkan? Nah, baik. Kemudian ingat, di dalam Islam tidak ada istilah mantan orang tua, tetapi dalam Islam dikenal istilah mantan istri. Ya. Andai kata dua-duanya bisa dipertemukan itu lebih baik. Tetapi apabila istri menjadi sebab seorang suami durhaka, seorang laki-laki durhaka sama orang tuanya, durhaka sama orang tua, tinggalkan itu istri. Pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi telah mengatakan, innaka lan tada'a syai'an itiqa'a lillahi illa 'awwadallahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu karena Allah, takwamu kepada Allah, kecuali pasti Allah gantikan dengan lebih baik. Ya. Dunia akhirat akan menjadi lebih baik. Hadis dari Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan oleh Syekh Mubin dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih bima laysa fi as-sahihain. Ismail langsung mencarikan istri tatkala Nabi Ibrahim yang memintanya, karena mengetahui akhlak istrinya tidak baik, bukan masalah pribadi ya, karena suka mengeluhkan tentang rumah tangganya, padahal dia belum tahu Nabi Ibrahim adalah mertuanya kan. Dia cuma tahu adalah kakek-kakek tua datang kan, baru bertanya orang asing, nanya tenang langsung curhat. Nah, ini penyakit ibu-ibu nih, curhat masalah rumah tangga di netizen. Padahal netizen yang ikut ngasih komentar mungkin dia sedang buang hajat di atas toilet, komentarin dia. Itu udah serius, udah naik asam lambung baca komentar dia, ya kan? Antum udah kena udah kena mah membaca komentar netizen. Padahal sebagai netizen nulis komentar di atas toilet. Nah, ngapain curhat sama orang yang belum kita kenal? Kepada orang yang kita kenal dan mengenal kita sekalipun tidak penting kalau tidak bisa memberikan arahan yang baik. Maka Nabi Ibrahim melihat ini istri Ismail nggak baik, ya. Akhirnya beliau meminta kepada nanti kalau Ismail pulang minta dia gantikan kosen pintu ini. Ismail pun pulang menyampaikan, kemudian kedatangan seseorang, dia pun menyampaikan dia tadi ada orang tua kakek-kakek berkata demikian, itu ayah, dan ini maksud dengan kosen pintu kamu, artinya aku harus mencarikan. Nah, namun bukan berarti bahwa setiap kali orang tua meminta kita menceraikan istri kita, kita harus mencarikannya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadis Abdullah bin Umar yang pernah diminta oleh ayahnya Umar bin Khattab untuk menceraikan istrinya, tetapi beliau enggan.
menceraikannya, sehingga Umar marah-marah dan melapor kepada Nabi, sehingga Abdullah bin Umar dipanggil oleh Nabi dan meminta untuk menceraikan istri karena ayahnya Umar yang menyuruhnya untuk menceraikannya. Maka Imam Ahmad ditanya, apakah menceraikan istri adalah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita? Kata Imam Ahmad, kalau ayahmu seperti Umar, maka ceraikan istri. Apa maksudnya? Di dalam maksudnya. Artinya nggak selalu. Kata Syaikhul Islam, bukanlah bentuk berbakti sama orang tua kita harus menceraikan istri kita kalau orang tua kita minta. Tetapi lihat dulu, kenapa orang tua kita meminta kita menceraikan istri kita. Kalau urusannya pribadi, apalagi karena nggak suka istri kita soleha, istri kita nutup orang, ini malah nggak boleh. Tapi karena andai kata orang tua kita tahu orang tua kita ini orang yang berilmu, akhlak mulia, sangat cinta kepada anak cucunya, ya dia meminta pasti karena dia mengetahui mungkin ada hal-hal yang dia lihat dan dia tidak mau memberitahukannya kepada kita. Melihat itu wanita pernah ini dan itu dan sebagainya. Ibu-ibu jangan ya sedih mendengar faedah ini. Justru mestinya ibu-ibu bangga dapat faedah begini. Berarti anak ibu nanti, anak laki-laki ibu, nanti kalau punya anak laki-laki, andai kata dia punya istri yang menyebabkan dia durhaka sama anti, kalau dia sudah terdidik seperti ini, dia akan tinggalkan istrinya walaupun cantik jelita, apalagi nggak cantik, demi anti. Karena sebagai ibu-ibu kalau dengar faedah, enak banget jadi ikhwan ya. Jadi seorang laki-laki lah anti seorang ibu. Anak laki-laki anti yang sudah terdidik seperti ini, dia tidak akan durhaka sama anti hanya gara-gara istrinya yang cantik dan wanita karir. Nah, dia lebih siap berpisah dengan istrinya daripada harus durhaka kepada ibunya yang telah melahirkan, yang mengandung. Nah, wallahu taala ala bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji. Insyaallah sisa pertanyaan akan dijawab oleh asatidzah yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk baik, di sini akan ada beberapa hadiah dan syaratnya menjawab beberapa pertanyaan yang akan dibacakan oleh beliau insyaallah dari sisi kajian ya. Antum yang bacain? Anak, baik. Berapa menit lagi Adam? Masih lama ya, 5 menit juga lama. Baik. Siapa dari Gen Z yang kesini datang bertiga sama-sama Gen Z? Berapa orang? Bertiga? Masya Allah, taat tiga-tiganya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Gen Z dengan dekat dengan ilmu adalah rahmat dan anugerah dari Allah. Barakallahu fiik. Jangan sampai terjebak judul. Jangan pacaran. Ya, barakallahu fiik. Allah ya fadhak. Semoga Allah anugerahkan istri yang salehah, jamilah. Dan mudah-mudahan antum dan yang lainnya menjadi pemuda yang Nabi katakan ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah. Allah sangat kagum kepada seorang Gen Z yang semenjak masa mudanya sudah mampu mengontrol syahwatnya. Mudah-mudahan anak-anak muda kita termasuk dari 7 golongan yang Nabi katakan akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang semenjak masa mudanya telah terbiasa dengan ibadah kepada Allah. Hadiah berikutnya, siapa dari jamaah laki-laki yang paling tua umurnya? Kita muliakan beliau dengan hadiah. Yang paling tua di dalam kajian. Ibu-ibu datang setelah ini, gampang, santai Bu. Masih ada sisa untuk ibu-ibu. Nah, jamaah laki-laki yang paling tua, kita muliakan dengan hadiah. Yang paling tua, mungkin boleh lihat siapa? Masya Allah. Berapa umur beliau? Berapa umurnya Pak? Saat ini umur terakhir nggak ada yang tahu kecuali Allah memang. Sekarang itu berapa? 7, 75, 72, Masya Allah. Ada yang lebih tua? Nggak ada, berikan untuk beliau. 72, Masya Allah. Semoga Bapak menjadi orang yang Nabi sabdakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masih ikhwan juga. Siapa di antara ikhwah yang kesini pergi kajian membawa 2 istrinya tanpa petir dan minum di dalam perjalanan? Ya, yang pergi kajian membawa kedua bidadarinya, kedua-duanya dibawa tanpa ada petir di dalam perjalanan. Ada? Gak ada? Hah? Hah? Ya sudah. Siapa dari ikhwah yang sudah diizinkan untuk poligami oleh istrinya? Tunggu dulu, belum selesai. Telah diizinkan, disuruh, bahkan pernah hampir dicarikan, tetapi dia enggan
enggan melakukannya karena tahu kadar dirinya, tahu nggak bisa adil, dan menganggap dirinya belum pantas poligami, sehingga dia pun tidak melakukannya. Saya berikan hadiah 2 kalau ada yang seperti itu. Ada? Seluas ini Cici Curug nggak ada yang punya istri seperti itu. Hah? Nggak ada wanita seperti itu di Cici Curug yang luas ini. Hah? Nggak ada ya? Ada? Jujur tapi udah disuruh, diizinkan, sempat mau dicariin banyak istri lagi, tapi nggak mau melakukannya karena khawatir nggak bisa adil dan tahu kadar diri ya. Ada? Nggak ada? Hah? Ada antum? Nggak ada. Ya udah, siapa pemuda yang datang ke sini membawa pintu surganya? Kedua pintu surganya, ayah dan ibunya. Bukan dia yang dibawa oleh ayahnya atau ibunya, tetapi dia yang membawa orang tuanya. Ada anak muda yang datang ke sini membawa pintu surganya, ayah atau ibunya. Antum sama ayah. Ayah yang bawa antum atau antum yang bawa ayah? Antum bawa ayah, berdua. Masya Allah, ma ibu. 3, barakallahu. Itu pintu surga yang paling besar bagi seorang anak. Ya, bersyukurlah teman-teman yang masih punya orang tua. Barakallahu fiik. Ini sekarang buat ibu-ibu. Siapa dari jamaah ibu-ibu yang paling tua di situ? Tolong berikan ini. Siapa nih? Yang paling tua umurnya. Berapa umurnya? Baik. Ya, golongannya yang paling tua. Nah, siapa dari ibu-ibu yang datang ke sini paling jauh tempatnya? Kita muliakan dengan hadiah. Siapa? Yang paling jauh? Dari mana? Hah? Ada? Masya Allah. Ini ya, nanti diambil ya. Siapa dari akhwat siapa dari akhwat yang sudah pernah dinador tapi gagal nikah? Biar boleh. Yang sudah pernah dinador namun qadarullah gagal nikah. Gak ada yang berani jawabnya. Siapa dari ibu-ibu yang sudah mengizinkan dan menyuruh suaminya poligami, tapi suaminya belum melakukannya? Apa tadi ya? Ada? Nah, supaya orang Sunda kayak orang Aceh juga ya. Ada, Bu? Ada? Serius, Bu? Jujur? Nah, boleh nanti diambil. Baik. Kemudian untuk ibu-ibu lagi, siapa di antara ibu-ibu yang belum lama dapat musibah dengan meninggalnya anak tercintanya? Maka kami berikan hadiah. Yang belum lama dapat musibah dengan meninggal anak tercintanya. Tidak ada? Tidak ada? Baik, siapa di antara ibu-ibu yang sudah hafal juz 30, bukan santriwati tapi. Yang bukan santriwati, hafal juz 30, bukan 30 juz. Juz 30. Ada, Bu? Banyak? Ya udah, ini berarti diundi aja nanti. Saya paling berhak mendapatkannya. Nah, ini buat ikhwah yang sudah berulang kali nazar dan melamar tapi masih gagal nikah. Terhibur dikit. Ada? Yang sudah pernah nazar khidbah tapi qadarullah masih gagal? Ada? Hah? Ada? Berapa kali nazarnya? 1 kali. Allah musta'an. Semoga yang kali berikutnya tidak gagal lagi. Semoga Allah anugerahkan untuk antum istri yang salihah dan jamilah. Fadhalah, barakallahu fikum. Baik, mudah-mudahan Allah yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya ini kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.